Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mitigasi bencana alam. Perkenalkan, saya Hamsatun Salamah dan rekan saya Kuni Hidayah, Dewa Maulana, dan Linda Alwinda. Materi yang pertama yaitu pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut International Strategy for Disaster Reduction atau ISDR tahun 2004, bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberlangsungan suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Di sini saya Ninda Alwinda akan menjelaskan jenis-jenis bencana. Yang pertama banjir, yang kedua tanah longsor, yang ketiga gunung meletus, yang keempat gempa bumi, yang kelima kekeringan, dan yang terakhir tornado. Penjelasannya, letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, hujan abu, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Yang kedua, gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan atau lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Yang selanjutnya, tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan. Percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah ataupun batuan penyusun lereng. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang sangat besar dan disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Yang terakhir ada tornado. Tornado adalah pusaran udara yang bergerak cepat dan berbentuk corong spiral. Tornado umumnya berkaitan erat dengan pertumbuhan. Berikut adalah siklus tahapan bencana yang meliputi tanggap darurat, pemulihan, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan. Dalam penanggulangan bencana, tahap prabencana meliputi kesiapsiagaan serta pencegahan dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian ada pencegahan. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana. Contohnya adalah melarang pembakaran hutan dalam perladangan. Contoh lain yaitu ada melarang penambangan batu di daerah yang curam. Lalu ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran, serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selanjutnya ada tahap-tahap yang dilakukan saat bencana, meliputi peringatan dini dan tanggap darurat. Peringatan dini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan
serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian ada tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban, harta benda, serta evakuasi dan pengungsian. Melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudara Kuni, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Terdapat 3 tahapan, yaitu pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Dimulai dari pemulihan atau recovery, merupakan proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memanfaatkan atau memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Kemudian rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang yang memiliki fungsi perbaikan fisik, sosial, serta ekonomi untuk membalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya atau langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya atau tempat tinggalnya, atau fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sekiranya penting. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa acungkan tangan ya teman-teman. Saya rasa tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.